Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kreatif, selamat sore, selamat ketemu lagi kita di sore hari ini di hari Kamis bareng aku Kim Nana bersama salah seorang gestar kita di Numpang Nampang sore hari ini yang bakal ngeramein suasana sore kamu ya sahabat kreatif. Dan tamu kita di Numpang Nampang sore hari ini adalah seorang fashion stylist yang tentu saja udah pengalaman ya sahabat kreatif. Kita bakal tanya-tanya ceritanya tentang aktivitasnya ya selama masa pandemi juga seperti apa. Dan yang udah kangen sama sosok yang satu ini bisa ketemuan di Pro 2 FM via udara ya. Oke, ada Kak Aditya Devito. Halo Kak. Halo, selamat sore Kim Nana. Selamat sore juga. Aduh, jauh banget sih ya kamu nih sampai kita harus terkoneksi lewat telepon. Iya, sepertinya kamu lagi di jauh ya. Lagi di benua mana sih? Physical distancingnya kebangetan jauh. Ya harus 7 kilo. Biar aman ya, mengikuti standar operasional prosedur gitu loh Kak. Tapi by the way kamu apa kabar nih? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan Alhamdulillah. Anda bagaimana Kim? Aku baik-baik. Nah selalu gitu kan, kalau ditanya tuh otomatis kayak harus pakai nada. Tapi sore hari ini aku mau ngobrolnya lebih santai lagi nih sama kamu. Tapi kita emang gak pernah serius ya kalau ketemu. Apa kabar nih aktivitas kamu sebagai fashion stylist nih? Boleh cerita dulu gak sih sama sahabat kreatif, fashion stylist ini apa sih? Mungkin belum banyak yang tahu ya. Iya, belum familiar gitu. Ini adalah salah satu profesi yang tidak banyak orang geluti. Jadi fashion stylist itu adalah seseorang yang meng-create atau menciptakan tampilan kepada orang lain, misalnya untuk klien atau untuk keperluan campaign dan yang lainnya. Tapi aku ngeliatin aktivitas kamu ya, kadang-kadang kan live atau share di media sosial tuh lagi sama orang-orang ternama, orang-orang yang famous dan penting. Nah, apakah fashion stylist ini hanya untuk artis, selebriti yang kerap kamu bantu gitu penampilannya, atau orang-orang biasa juga bisa menggunakan profesi Kak Adit? Sebenarnya kalau di kota besar ini memiliki peranan yang penting sekali untuk para pelaku industri dunia perbusanaan dan juga perdagangan ya. Ya sosialita atau mungkin orang yang ingin tampil out of the box atau sesuai dengan tema, sesuai dengan dress code dan lain-lainnya. Ini bukan cuma untuk kalangan selebriti, tapi untuk semua orang yang menginginkan tampilan ekstra atau lebih. Oh gitu. Dan pengen lebih ringkas aja. Kalau selebriti kan, kalau zaman-zaman sebelum ada fashion stylist atau mungkin banyak yang belum tahu, kalau nggak semua selebriti itu membeli baju sendiri, biasanya mereka pernah bisa fashion stylist untuk menentukan image yang dia mau dan dengan brand-brand tertentu yang dia pengen pakai gitu. Oh, jadi mereka juga nge-hire jasa para fashion stylist untuk mempercantik atau supaya kelihatan kece aja gitu all the way, all the time gitu. Iya benar Kim. Selain itu kan juga kalau misalnya beli brand A, harganya kan sayang banget tuh buat kita sekali doang kan. Jadi udah mending hire fashion stylist, bayar berapa gitu, udah dapat tuh baju buat dipakai dan sesuai dia mau. Oh gitu, aku pikir, oke. Pertanyaan aku nih jadi kayak gini, fashion stylist ini juga nyediain wardrobe gitu untuk orang-orang sesuai dengan karakternya atau apa yang dia mau? Pastinya, fashion stylist itu bekerja sama dengan desainer lokal dan juga brand-brand internasional. Oke. Ini Kak Adit sepengalaman aktivitas kamu ya sebagai fashion stylist, itu apa klien yang datang, entah itu selebriti, artis dan lain-lain, sosialita dan sebagainya, kamu kenal dulu orangnya atau kalau belum kenal
kamu dalami dulu karakternya supaya bisa mencocokkan busana-busana yang akan dikenakan oleh sosok yang datang kepadamu ini. Jadi kebetulan waktu di Jakarta kemarin kan internship tuh di teman. Emang udah lama sih. Mm-mm. Jadi biasanya kalau yang lain kan diberikan tugas hanya on the spot. Tapi kalau aku mulai dari tetek bengek, dari perintilannya diurusin. Misalnya nih, artis A telepon. Misalnya, Kak Iwan atau Kak Adit, aku ada event nih. Eventnya apa? Eventnya misalnya red carpet. Kalau red carpet kan temanya bisa kalau film apa gitu kan. Ya kita pelajari dulu konsep atau film tersebut. Sesuaikan dengan dari tema acara atau event tersebut. Jadi sedetail itu ya, kamu harus survei juga, harus research juga. Jadi nggak cuma buat ini, jadi kita juga hire hairdo, makeup artist, jadi satu package. Satu package gitu ya? Iya. Wah, keren banget sih Kak Adit. Ini profesi yang kayak menghasilkan tapi fun, menyenangkan, jadi punya banyak link, punya banyak teman, udah gitu tahulah seluk-beluk dunia entertainment Indonesia ya Kak ya? Iya Kak, jadi kebanyakan karena aku internship di teman itu memang dia basicnya dari majalah, dari fashion TV juga. Jadi dia memang sudah punya klien-klien yang loyal juga, loyal klien, dan beberapa brand-brand internasional juga untuk campaign-nya. Jadi sangat menyenangkan. Jadi orang yang bisa aku lihat di TV, aku pakai bajunya, aku cariin bajunya, gitu-gitulah Kak. Pengalamannya luar biasa. Tapi Kak Adit pasti itu ada tanggung jawab besar dong ya. Di samping kepada kliennya, juga kepada teman kerjasamanya seperti desainer-desainer yang kamu pinjam dalam tanda kutip bajunya untuk dikenakan ke salah seorang artis atau selebriti itu kan tuh harus dijaga tuh sama yang mengenakan nih Kak. Handle with care, udah kita kayak bayi aja. Nah itu kayak gimana tuh Kak Adit? Kamu kalau sebagai profesi seperti ini tuh, misalnya aku datang sama kamu, terus aku mau menghadiri salah satu acara yang aku percayakan sama kamu untuk nentuin looknya ya. Nentuin look aku seperti apa yang disesuaikan dengan acaranya, tapi juga sesuai dengan personality aku gitu kan. Nah, ketika baju yang dikenakan kan nggak cuma baju tuh Kak Adit, pasti ada aksesoris lainnya, kalung yang gemerlapan dan sebagainya, ya nggak sih? Nah, itu ke kliennya ngomongnya kayak gimana supaya apa-apa yang dikenakan itu emang harus dijaga, kembalinya juga harus tetap dalam keadaan baik. Gitu. Nah, kita untuk brand-brand tertentu memang yang internasional dan harganya bahkan sampai MM-an gitu. Memang kalau dia juga nggak sembarang minjemin. Dengan note, kalaupun misal dipakai sama si artis A untuk sebuah event, gala atau segala macam itu, mereka sudah mempersiapkan security untuk menjaga. Jadi diintilin aja. Aku kebayang tuh budgetnya dong Kak. Jadi memang dari si brand itu udah nyiapin security untuk khusus untuk dampingin si artis tersebut. Dan salah satu chaperonnya lah boleh dibilang ya. Ini tuh jadi seru banget obrolannya karena kita bisa tahu the other side of a celebrity. Iya gitu ya. Ya udah kalau gitu sahabat kreatif, nanti kita lanjutin lagi. Semakin seru obrolannya, nanti kamu bisa bergabung juga di 0818 02057.000 atau di Facebook kita, karena kita lagi live juga di Facebook Pro2 RRI Mataram. Bisa komen di sana. Dan sahabat kreatif, kita mau jeda dulu nih Kak Adit. Aku mau mengajak kamu menikmati manisnya hidup bersama Best Jam. Bersama Best Jam ya. Jadi jangan kemana-mana. Gerimis hujan senja
membuat semakin indah. Cahaya mentari warnai indahnya langit sore, manisnya hidup ini, anugerah terindah untuk semua. Tak pernah terbayangkan bila kita tak pernah mensyukuri semua. Jangan sesali langkah, hidup tak selalu sempurna. Berdamailah dengan jiwamu, maafkanlah semua. Manisnya hidup ini, anugerah terindah untuk semua. Tak pernah terbayangkan bila kita tak pernah mensyukuri. Teman, jangan sia-siakan waktu, tak bisa berulang. Senyumlah untuk hidupmu, untuk semua, untuk semua anugerahnya. Manisnya hidup ini, anugerah terindah untuk semua. Tak pernah terbayangkan bila kita tak pernah mensyukuri. Manisnya hidup ini, anugerah terindah untuk semua. Tak pernah terbayangkan bila kita tak pernah mensyukuri. Kita tak pernah mensyukuri semua, semua, semua indah. Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada. RRI Rodo FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. FM Pro 2 Suara Kreativitas masih di Numpang-Nampang bareng aku Kim Nana dan juga Kak Aditya Devito. Hai Kak Adit, masih di situ? Masih dong, Nana. Nggak kemana-mana, di situ aja ya. Oke. Di sini. Thank you ya teh kotanya. Aduh, aku langsung kirim loh. Oke, Kak Adit, kita lanjut lagi nih tentang cerita pengalaman kamu sebagai fashion stylist. Nah, kalau para customer gitu ya, apa sih pentingnya kita untuk menggunakan bantuan jasa dari fashion stylist ini, Kak? Kalau jasa fashion stylist ini biasanya mempermudah seorang klien itu untuk
membentuk image yang dia mau gitu loh, Kak. Oh, oke. Jadi kita tuh harus explain dulu kita pengen berpenampilan kayak apa. Misalnya casual atau agak apa ya? Simple orangnya tapi mau feminin atau elegan tuh kita harus sampein gitu ya sama fashion stylist ini. Iya, biasanya kita pas meeting pertamanya gitu. Atau enggak misalnya dia datang nih, aku mau deh dibuat cakep, tapi bebas deh stylenya aku ngikut aja, biasanya gitu. Oh gitu, pokoknya diminta jadi cakep. Iya. Requestnya agak gimana gitu ya Kak ya. Jadi nanti kita tawarin nih beberapa pilihan, mau yang edgy style, mau yang ke chic, mau yang apa, tergantung. Kalau untuk personal styling ya. Itu dari semua komponen itu kamu urusin gitu Kak ya. Dari Bener sekali, makeup, Kak, itu. dari makeup terus udah gitu hairdo semuanya gitu ya. Hijab do. Ada nggak sih yang mintanya nggak masuk akal gitu Kak? Hmm, Sejauh yang pernah kamu alami gitu. Kebetulan pernah waktu di Jakarta, jadi ada salah satu Crazy Rich Surabaya. Oh, oke. Biasa Bukan kalau aku Crazy kan, aku kan Lombok ya. Bener, beda teritori ya. Crazy Rich Surabaya waktu itu minta, aku mau masuk majalah ini yang keren, memang yang nyebutnya boleh nggak boleh nyebut gak sih? Salah satu majalah ternama. Iya benar. Kecuali pas disebut dia ngiklan. Sangat ternama bahkan ya. Oke. Nah itu aku pengen masuk itu dong gitu. Aku pengen nanti fotonya di Orchard Road gitu. Sementara kan notabene dia bukan orang yang populer gitu. Itu menurut aku benar-benar nggak masuk di akal sih pada dasarnya. Tapi akhirnya masuk di akal juga karena ya dia setuju dengan beberapa prosedur yang telah kita berikan. Jadi kita koneksikan dengan pihak majalah dan pihak majalah akhirnya oke gitu. Ih, aku mau dong. Jadi misalnya terus pengen masuk TV mana gitu di interview padahal bukan siapa-siapa. Iya, kayaknya sekarang semuanya bisa deh, Kak. Oh gitu ya. The power outfit gitu. Hai. Tapi gimana Gila, kalau nggak yakin punya the power of gitu? Hah? Oke. Tapi yang jelas Kak Adit emang profesional banget dong mengurusi klien-klien yang datang. Ada nggak sih kamu misalnya ngasih suggestion sama mereka yang minta didandanin misalnya gitu ya? Dia sebenarnya cocoknya kayak gini, tapi dia mau karakter yang lain gitu. Gimana kamu ngeyakinin dia? Iya, itu trik inti kali ya. Ini mungkin lebih ke trik meyakinkan orang, sama seperti profesi sebelumnya ya. Ya pinter-pinternya kita aja, Kak. Kalau misalnya kita kasih komparasi, misalnya kalau kakak pilih ini, nanti ini. Kalau kakak pilih yang ini gitu aja. Komparasi aja sih. Ini berarti Untuk meyakinkan orang. dibutuhkan keahlian, terus udah gitu dibutuhkan kesabaran juga. Pernah nggak sih dapat yang udah? Ketelitian, Ketelitian ya. detail. Iya, semuanya kayaknya dikumpul jadi satu deh. Supaya hasilnya perfect gitu ya. Cuman pernah nggak sih kamu misalnya udah kasih banyak pilihan, terus pandangan, kamu cocoknya yang ini, pakai yang ini, nanti look kamu yang kayak gini. Terus aku nggak mau, aku pokoknya yang ini aja. Nah, sebagai seorang profesional, bagaimana kamu menanggapi situasi seperti ini supaya klien kamu juga merasa puas dan kamu juga bisa menjalaninya dengan profesional aja, walaupun sebenarnya bertentangan sama apa yang menjadi pandangan kamu sebagai fashion stylist. Lari ke idealisme ya. Kalau aku mungkin lebih ke realistis ya. Dalam artian itu mungkin kebanyakan dari personal stylist ya. Kalau personal stylist kan DM-nya banyak ya, banyak mau ya. Gitu. Tapi kalau untuk campaign dan lain, kita sudah punya mood board. Look 1, look 2, look 3, look 4 dan seterusnya. Jadi dia bisa lihat, kita kirimin dulu materinya lewat mood board gitu. Berarti mereka bisa putusin sama tim mereka gitu ya, nggak personal Iya, gitu ya, lebih mudah berarti. Ya. Tapi kita buatin mood boardnya dulu.
Oke, tapi pernah nggak sih misalnya punya pengalaman yang mood boardnya yang kamu kirim, terus mereka banyak BM gitu, terus gonta-ganti, kamu harus revisi, harus kirim yang lain lagi. Itu pernah nggak sih Kak Adit ngalamin Sering hal-hal? bahkan last minute, Mm-mm. bahkan udah on tag di lokasi foto, itu kurang pas ya, ganti lagi. Begitu. Oke, and you have to do it. Iya, karena kan permintaan klien, misalnya untuk campaign untuk perhiasan jewelry gitu kan, Mm-mm. itu memang harus detail banget, harus detail gitu. Oh. Jadi apa yang sudah di mood board, Mm-mm. waktu itu terakhir sama itu si Bapau itu, Oh iya 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 iya. Terus minta ganti. jebret-jebret itu kan aku handle sendiri tuh Kak. Mm-mm, Mulai dari mm-mm. steamer, dari pilih-pilih, ngubungin makeup artist dan lain-lain. Nah, udah on set, udah di take, pas test shootnya untuk 2 look itu kayaknya antingnya terlalu kecil deh, ini deh. Udah ganti, udah biasa sih Kak. Oh oke, karena udah ganti profesional. size, ganti naik 2 size lagi, tambah itu lagi. Dan itu no problem ya buat kamu dan teman-teman fashion stylist Iya. ya. Jadi apapun yang klien mau harus dibikin seneng dan dia juga nyaman sama apa yang dia kenakan. Jadi by request gitu juga ya. Asik Kak. Karena Oh. kalau untuk campaign biasanya kita di situ kita harus adu-adu power kali ya. Tapi Kak Adit, Adu-adu itu. pernah nggak sih kamu ngerasa nervous gitu harus ngehandle klien kamu yang orang-orang ternama, terus yang kamu mungkin dapat rilis track recordnya emang dia pemilih detail dan perfeksionis. Nah terus kamu dapat yang kayak gitu, gimana perasaan kamu? Preparationnya seperti apa? Kalau namanya nervous pasti ada, apalagi nih Mm-mm. setelah akhirnya aku dirilis untuk sendirian dan boleh, itu pun langsung pegang brand besar, Mm-mm. campaign yang harga miliaran itu, aku langsung bukan nervous lagi, shock. Oh oke. 5 detik pertama shock, aku bilang oke, yes, kamu yakin ngasih aku? Iya gue yakin, lu pinter dalam arti kata mungkin dia ngelihat aku sebelum pinter tip lebih gimana ya, lebih luas, lebih apa gitu kali ya. Akhirnya pas dikasih itu, Nah di situ aku harus disuruh buat sendiri, langsung kontak dengan kliennya, langsung keep in touch. Kalau menyebut artisnya sih mungkin aku nggak nervous ya, tapi yang nervous itu tentang tanggung jawabnya. Aduh, oke. gimana, mungkin lebih ke situ kali ya. Nah, kalau kondisi-kondisi kayak gitu mungkin Kak Adit bisa sharing ya, karena banyak orang juga berbagai profesi itu kan ngadepin banyak sekali kendala-kendala onset ya. Misalnya dalam sebuah pekerjaan yang lain, di bidang yang lain juga ngerasa nervous ketika dikasih kepercayaan. Nah, kalau Kak Adit ketika mendapatkan kepercayaan untuk menghandle sesuatu yang gede di tengah, ada sih rasa mungkin under pressure, nggak percaya diri juga. Itu apa kamu rasakan oleh seorang Aditya Devito? Kalau aku sih mungkin lebih nervous ke ininya ya, gue bisa nggak. Nah itu dirasain juga. Iya dong. Terus akhirnya kamu ngeyakinin diri sendiri yang kayak oke, I'll do it, yang bener-bener yakin, terus lega, rilis aja gitu. Iya, aku bahkan sampai nanya lagi. Yakin gitu? Yakin nggak gue yang handle? Iya, gue yakin. Kalau gue nggak yakin, gue nggak mungkin juga rusak nama gue di klien itu, klien loyal gue loh katanya. Sampai gue nanya berkali-kali, awal deh lo, jadi coba aja gitu. Ya udah, berarti aku mikir gini, kalau dia percaya, dia kan orang sudah merem aja, dia bisa buat campaign dan lain-lain ya. Masa aku nggak percaya gitu sama diri sendiri? Itu aku sih lebih motivasi ke sana Kak. Oh jadi orang lain percaya kan, aku enggak. Kalimat motivasinya adalah kalau orang lain aja percaya sama kamu dan orang itu adalah bukan orang sembarangan dan bukan orang yang berani merusak nama baiknya, menunjuk seseorang, masa iya sih kamu nggak bisa gitu kan? Benar. Tapi disertai dengan udah belajar lagi, ini banyak exercise juga, tuh lihat-lihat lagi. Jadi kita punya banyak referensi.
Siapa orang yang paling dekat buat Kak Adit yang bisa diajak ngobrol, konsul dan meyakinkan diri kamu bahwa kamu tuh bisa pada saat-saat kamu di bawah ketidakpercayaan diri terhadap satu amanah gitu. Ya teman aku itu yang seorang fashion stylist ternama Indonesia. Oke. Gitu kan, kebetulan kita satu apart sama dia yang akhir kan dia juga aku. Oke. Udah sambil nanya gitu, terus yakin ya gini, yakin udah bismillah aja gitu-gitu. Dan akhirnya step by step, alhamdulillah. Dan itu sampai mungkin ada 11 kali ya, 11 kali project dengan brand itu. Tapi mungkin untuk selebritinya ganti-ganti. paling tahu, iya ganti-ganti. Nadia Hutagalung yang Ya dan model-model ampun. nasional. Nah itu kalau artis-artisnya kamu nggak ngerasa nervous sama sekali, kamu bilang. Karena udah sering kali ya. Oh gitu. Iya, asal kita gimana sih, you know lah ya, kita kan dunia hiburan juga ya. Hai gitu. Spers-spers gitu ya. Iya, biasalah. Aku justru nervousnya kalau bajunya belum siap waktu dia butuh, gitu aja. Itu yang paling jadi bikin tertekan. Atau telat. Udah itu doang. Tapi pernah ngalamin kayak gitu Kak, misalnya dapat artis yang rewel aja dalam tanda kutip. Udah ready nggak atau apakah kayak gitu komunikasinya atau lewat manajer atau apa? Alhamdulillah aku nggak ada yang bawel ya kayak. Dalam kata gitu. Yang ada kamu yang bawel ya? Iya, suruh ini suruh itu ya. Oke. Kurang ini tambahin, kurang ini, anginnya mana gitu. Mudah-mudahan ya, semoga jangan pernah deh. Janganlah, kan artis Indonesia baik-baik kan Kak Adit. Selama kamunya kan juga orang baik. Selama Ini kamu malah ada yang kasih tips loh. apa? Iya. Oh maksudnya kasih tips? Bonus? Dikasih tips juga, iya, bonus. Ih, Malah traktir kopi-kopi yang brand mahal itu. waduh, Makan makanan lezat. keren banget sih. Tapi menurut kamu sebagai fashion stylist ini ada sekolah khususnya nggak sih? Kan kalau Kak Adit otodidak ya atau gimana? Boleh cerita Aku nggak nggak sih? otodidak sih. Oh gitu. Kan awalnya itu dulu aku punya teman di majalah banyak nih, beberapa ya. Emang udah dari dulu disuruh-suruh. Cuman tahun 2015 itu aku ada kenalan yang artis sinetron. Nggak sengaja nih, Adit aku mau photoshoot nih buat cover majalah tabloid waktu itu. Tabloid. Oh ya kan, coba deh aku pinjemin baju gitu-gitu. Aku juga punya temen butik di daerah selatan kan. Udah pinjam-pinjamin gitu. Gimana? Nggak dari apa sih, nggak sengaja awalnya gitu-gitu. Dia ngeliat sama teman yang lain. Dulu ikut sama gue aja waktu kesini, waktu liburan. Jadi besok-besok akhirnya ngotot diajakin pergi ya ikut. Akhirnya keterusan deh di situ. Jadi ngelihat Diajarin gitu. Step by step. Oh, oke. Jadi Kenalin sama desainer. jadi abis itu punya passion juga sih sama bidang itu ya, dan punya skill juga, walaupun jalannya Kak Adit juga karena memang ada jembatan-jembatan dari pertemanan juga, tapi nggak semudah itu juga kan perjalanannya Kak. Iya banget Kak. Cara ya, di situ yang jadi asisten itu anak-anak sekolah mode semua Kak. Dan kamu nggak sekolah mode sama sekali ya? Sama sekali tidak. Oke. Jadi di situ aku bisa Gintar dapat cerita nggak sih gini Dit, cerita misalnya ada orang yang tahu kamu kan nggak punya sekolah mode, terus kamu cuman modal kedekatan gitu kan, terus kumpul sama asisten-asisten yang lain, pernah nggak sih kamu dijulitin gitu? Ih itu kan gitu. Alhamdulillah enggak ya, malah gue gesetin mereka. Ih coba ada gitu kan, seru episodenya, jadi ada cerita. Enggak. Oh nggak ada ya. Karena alhamdulillah ya, timnya baik-baik semua gitu. Ini kan karena aku kebanyakan nonton sinetron, jadi pertanyaannya kayak gitu, pikirnya apa yang dilihat-lihat kayak gitu tuh sama yang terjadi di kenyataan, di lapangan, gitu. di dunia-dunia. Alhamdulillah enggak ya, mungkin mereka salah nonton sinetron kali ya. Enggak, malah seru-seru di situ. Kita kayak kerja nggak kerja di situ sama tim make up. Malah kalau yang bikin seru waktu mereka make up itu kan tahu sendiri, ruang make up tuh ruang kita. Betul, heboh ya.
Iya, jadi apa ya untold story aja di situ yang orang-orang publik nggak tahu, kita udah tahu duluan gitu. Tapi kan nggak boleh ngember ya, kayak kode etiknya ya Oh, kalau jelas. kalau sebagai fashion Di stylist. mana-mana. Oke, kita nggak ngajakin Kak Adit buat ngember untold story, tapi nanti sama aku cerita ya. Iya, itu di belakang. Di belakang ya. Aku cerita flow-nya, ritmenya, jadi Mm-mm. no space, jadi nggak ada gap, seru. Jadi semuanya kerjasamanya enak aja ya. Berapa tahun sih Kak Adit udah menggeluti bidang ini, profesi Kalau ini? yang intensnya sih mungkin tahun kurang ya, tapi Pengalamannya? awal itu ya bolak-balik gitu. Oke. Terus Yang benar-benar stay di Jakartanya kemarin terakhir itu kan aku sampai ke Singapura juga, ke mm-mm, KL bener. untuk priwet keluarga Sultan Hasan Al Bolkiah juga sempet kok. Aku mbok ya Nah, dimasukin jadi salah. koper gitu. Aku jadi tukang penteng koper, kamu aja mau. Jangan salah, kita juga bawa koper gede-gede gaban, bawa sendiri. Aku kuat kok. Coba bayangin nggak dengan perhiasan emas-emasnya, dengan apa sih kayak crown-crown gitu. Dan itu harus dijaga banget kan? Ada sih memang security, cuman kita itu tanggung jawab kita juga. Oke. Jadi orang-orangnya dibatasi juga. Keseruan cerita di balik layar di profesinya Kak Adit sebagai fashion stylist nanti bisa kamu tanyain sahabat kreatif ya. Yuk, telepon yuk. Ya di nanya yuk. 081802057000 ya sahabat kreatif, bisa SMS WA. Kita break dulu Kak Adit, diminum dulu dong kopinya, udah dibuatin loh. Iya, makasih. Oh virtual kopinya. Iya. Oke sahabat kreatif, kamu jangan kemana-mana karena kita juga nggak kemana-mana. Ini masih stay tune di Numpang Nampang bersama aku dan juga Kak Aditya Devito. Hai, kenalin, namaku Vino. Aku anaknya nongkrong banget, dan kopi adalah minuman favoritku. Gak cuma weekend, tapi weekday pun aku selalu ngumpul sama teman-teman di coffee shop buat ngomongin hobi atau sekedar basa-basi. Tapi itu dulu, sebelum virus COVID-19 mewabah di seluruh dunia termasuk negara kita. Sekarang, aku tetap minum kopi, cuma ya di rumah aja. Dan rasa kopinya tetap sama. Ya untuk sekarang tahan dulu deh nongkrong sama teman-teman. Yang penting bisa meredam penyebaran virus corona. Kamu juga kan? Cuman sementara kok. Nanti kalau semua udah kembali normal, kita ngopi bareng lagi. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. FM Pro 2 Suara Kreativitas. Sahabat kreatif, kita masih nggak kemana-mana juga, masih di Numpang Nampang sore hari ini bareng aku dan juga Kak Aditya Devito. Kak Adit, kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang masuk di 081802057000 ya Kak? Iya. Jadi silakan, kamu Bu. harus bersedia menjawabnya dengan senang hati loh. Oke, silakan yang lainnya juga masih kita tunggu di 081802057000. Halo Kak Kim Nana, selamat sore, dan Kak Aditya Devito, aku Arya di Pagutan. Boleh tanya nggak sih sama Kak Adit, apakah profesi sebagai fashion design, bukan fashion designer ya, fashion stylist ini bisa dikembangkan di Kota Mataram? Terima kasih Kak, sukses selalu. Oke, silakan Kak Adit dari Arya di Pagutan. Nah, ini aku yang mau bicarain. Oh, Iya, aku rencananya. jadi dia teman kan kamu di sini- ya? Di Kok sini kan dia- sudah ada beberapa proyek nih, Kak Nana. Gimana? Ada proyek, boleh sebut ini nggak? Boleh, silakan Kak. Putri Indonesia NTV kan kita lagi adain new campaign untuk transisi new normal kan. Oh iya. Yang seperti itu, jadi kayaknya butuh teman-teman atau tim juga yang bisa bantu, dalam artian mungkin yang bantu backup dulu, bikin mood board, nanti aku ajarin untuk cari moodnya, terus cari weekend baju dan lain-lain. Nah, kalau minat silakan nanti bisa DM aku ya.
Oh, oke. Kemana DM-nya, Kak? @lalu_adiet. Oke, lalu titik Adiet di Instagram ya. Ya, Bisa bisa, kamu bisa. DM Kak Adit tuh, Arya tuh ada peluang tuh. Jadi profesi ini bisa juga dikembangkan di Kota Mataram ya. Kan ini Sangat bisa. ini kan profesi yang apa ya, nggak sembarangan aja sih Kak Adit, hanya orang-orang tertentu yang menggunakan jasa fashion stylist ini, dan biasanya tuh di kota-kota besar. Tapi menurut kamu sebagai fashion stylist yang udah profesional, yang mengembangkan karir sampai di nasional, itu di Mataram nih gimana sih peluangnya? Kali aja ada teman-teman sahabat kreatif kita yang berminat dan punya bakat juga Kak Adi, tapi dia nggak tahu mau mengaplikasikan bakat dan ininya di mana. Di sini mungkin karena nggak ada sekolah mode juga, Mm-mm. dan untuk fashion stylist juga tuh mereka basicnya kebanyakan sih dari sekolah mode, Mm-mm. kemudian majalah. Ya udah, emang nggak ada lembaga khusus yang untuk jasa fashion stylist ini. Oke. Jadi mungkin kalau dari pengalaman pribadi aku ya Kak ya, Mm-mm. seperti itu mungkin jadi perbanyak relasi aja. Diperbanyak relasi Kemudian, ya. Mulai ngikut-ngikut deh kalau punya passion di bidang fashion, ya Mm-mm. udah gelutin aja, coba ikut-ikut aja, misalnya aduh photoshoot seperti itu, tentukan looknya seperti apa, simple sebenarnya Kak. Oke, kita ke next SMS. Oke, ini dari bentar di 081802057000 dari Arlin di Mataram. Halo Kak Aditya. Kok ada Adityanya ya? Ada Adityanya. Kok ini ada Adityanya Kak Adit ya? Halo Oh, ya. Kak, halo Kak Aditya. Boleh tanya nggak sih, Kak Adit kan sebagai fashion stylist yang sudah pengalaman di ibu kota dan menasional. Bagaimana dengan tarifnya Kak Adit? Apakah terjangkau untuk kita yang biasa-biasa aja ini? Ini bagus banget loh pertanyaannya. Arlin di Mataram. Nah loh, Arlin. duh, orang kan kalau ngelihat kamu tuh pasti mahal nih Kak Adit yang pengen dibantuin. Misalnya kan ada remaja-remaja milenial sekarang yang mungkin mau prom night, kemarin udah lewat ya, terus nggak bisa juga karena pandemi. Tapi semisal ada yang membutuhkan bantuan Kak Adit untuk ngedandanin biar terlihat cantik, kece. Nah, ini personal sih sebenarnya nanyain budget, tapi mungkin bisa lah Kak Adit tanggapi Arlin yang di Mataram ini supaya dia nggak penasaran. Iya, kalau itu nggak murah kok. Nggak murah, berarti mahal. Kemarin sangat terjangkau lah. Aku kemarin Oh, prom night karena Aku dengernya nggak murah tadi. Kalau nggak murah berarti mahal Kak. murah. Oh, sangat murah. Terjangkau lah, Kita terjangkau tahu ya. kondisi di daerah kan seperti apa. Mm-mm. Kita juga nggak mungkin memaksakan sesuatu yang tidak bisa diraih gitu kan. Jadi Iya, kalau iya. mau ke Kak Adit itu nggak usah memantaskan diri. Santai aja boleh. Kita bisa Santai. bantu kreasikan. Serius Kan jangan di pas Lombok di ini juga banyak kan desainer-desainer muda yang udah sekolah desain di luar tapi sudah balik di sini, desain juga lucu-lucu, banyak model-model baru. Pokoknya seru deh. Hmm, Kita kan kolaborasi juga dengan tim make up. Jadi menampilkan look dan munculkan look yang bisa kamu jadikan referensi dan kamu pengenin, kita bisa wujudkan. Oke, tapi jangan pas di Pro 2 aja ngomongnya gitu Kak Adit, pas disamperin beda. Enggak dong, aku dari tahun kemarin juga gitu. Ini juga garap beberapa proyek, salah satunya adalah proyek untuk campaign salah satu toko handphone di sini yang akan buat baliho juga sangat terjangkau kok. Kak. Oh gitu. Boleh ceritain nggak sih proyek kamu yang baru-baru ini Kak, yang aku liatin itu para putri Indonesia berpose manja gitu. Itu kayak gimana sih cerita di balik itu Kak? Di balik proyek kamu Kemarin, yang itu? Jadi 4B adalah pemilik lisensi Putri Indonesia NTB yang untuk Mm-mm. daerah. Itu kan hire Pak. Mm-mm. Iseng-iseng juga sih aku hubungin hotel. Gimana sudah punya campaign new normal nggak?
ya udah Mas Adit kita collab aja, nanti pihak hotel menyediakan ini, aku sebagai fashion stylist menyediakan wardrobe dan model dan juga makeup artist, satu tim lah ini Mas. Udah kita buatlah campaign itu sampai alhamdulillah berjalan, beberapa hotel sudah menunggu untuk dibuatkan project new normal campaign. Ada juga tuh aku lihat project-project yang melibatkan kamu juga Kak, project dentis juga ya kan? Iya, Itu juga. kamu dipercayain atau kamu memang menawarkan konsep? Seperti apa sih teknis cara Kak Adit bekerja? Biasanya sih aku yang di hire ya Kak ya. Oh gitu, jadi mereka percaya. Gitu, ya udah aku buatin proposal, ini video berapa, foto berapa, untuk makeup artist berapa. Dan di situ Kak Adit nawarin konsep nggak sih? Konsep juga pastinya. Hmm. Kadang merangkap di sini, kalau di sini merangkap jadi sutradara juga Kak. Semua ya kalau di sini ya Kak Adit ya, MC juga ya. Bukannya maruk Kak, tapi mau gimana? Ya gimana sebetulnya sih kayak orang begitu, multi talent Mas. gitu kan, ya mau nggak mau Seperti yang lah. kita ketahui bersama ya. Kim. Betul, semua akan kita kerjakan ya Kak ya. MC juga di sini buat Cukat sendiri, cari materi sendiri ya Kak ya. Bener, terus nyiapin talent juga sendiri, ya Betul kan? sekali. Aduh, Kak Adit, tapi yang penting Itu semua. yang butuh buat kita kreatif sebenarnya. Ya, Kak. Iya benar-benar. Tapi dari semua aktivitas itu yang mana sih yang paling menyenangkan buat kamu Kak? Kayaknya semuanya deh Kak menyenangkan, Semuanya karena menyenangkan, memiliki ya? tantangan tersendiri. Karena aku selalu menikmati setiap apa yang aku lakukan dan aku nggak mau setengah-setengah. Itu yang aku suka dari Kak Adit loh. Aku ngelihatnya kamu tuh selalu easy going, terus enjoy. Itu kayak nggak pernah susah. Nah, di penumpang-numpang sore ini aku cuma mau tanya, kamu pernah sedih nggak sih Kak? Oh sedih, jangan ditanya. Tadi ngakak, aku pikir nggak pernah. Kapan seorang Aditya Devito itu merasa galau? Oh ini ranah pribadi ya. Oh nggak Kim, apa-apa. larinya. Misalnya Kalau kalau buat lagi nggak aku, punya jujur duit. aja ya. Kesedihan yang paling dalam selama aku hidup, patah hati yang terberat itu adalah waktu kehilangan seorang almarhum bapak. Sudah itu klimaks buat aku. Oh iya. Itu beberapa tahun yang lalu banget ya. Iya. Yang kamu ngedrop banget. Jadi tapi dengan itu kamu jadi lebih tough kan kayak sekarang. Lebih kuat dan lebih care yang untuk orang tua yang satunya masih ada. insya Allah. Kita juga turut berduka loh Kak Adit juga sebenarnya lagi Iya, masih Kak. dalam kondisi berduka ya. Sang Nini juga baru Iya. dipanggil yang kuasa. Jadi tapi Kak Adit tuh udah bisa melewati banyak hal dalam hidup lah. Mau susah, oke. Mau lagi nggak settle gitu kondisi, tetap fun juga ya. Apa sih tipsnya Kak kamu easy going dalam hidup itu? Sebenarnya ya setiap hari itu buat aku tuh perjuangan Kak, perjuangan dalam untuk tetap survive gitu. Jadi kita harus mau nggak mau lewatin. Ntar kalau mau jalan kan di depan ada yang namanya sedih. Kalau jalan satu-satunya yang harus dilewati mau nggak mau kan kita harus ngelewatin. Nggak ada jalan lain kan? Nggak ada cabangnya, nggak ada perempatan, lempeng aja gitu kan, ya udah lewatin aja. Kan juga akan berlalu. Ya, aduh, ini tuh yang perlu dicatat nih sahabat kreatif ya. Kadang supaya jadi anak muda tuh harus tetap mau berusaha, nggak boleh stuck ya kan Kak ya. Bener. Karena hidup kan nggak Harus selamanya mau belajar. samanya lancar. Apalagi anak muda sekarang nggak selamanya harus disupport sama ortu, harus bisa mandiri. Karena kita kan nggak tahu nih kayak Kak Adit ngelewatin masa-masa keenak-enakannya waktu kompet, ada orang tua, ada yang support, ada apa, dan tiba-tiba misalnya kita nggak tahu keadaan dan kamu kayaknya harus fight sendiri. Untungnya Kak Adit masih sekarang masih bisa semangat terus jadi fashion stylist pula, dan banyak lagi aktivitas-aktivitas yang lain, talent-talent yang lain yang Kak Adit kerjakan ya kan. Itu bisa jadi inspirasi buat kita semua sih, buat teman-teman, buat sahabat kreatif yang menyimak acara kita sore hari ini. Nah, satu lagi Kak Adit, apa yang ingin dipesankan kepada anak muda sekarang, apalagi di masa pandemi Kak, sekolah juga enggak, ya kan? Di rumah aja, ngerasa
nggak merdeka di saat kita lagi merdeka. Udah gitu berekspresi juga terbatas. Tips dari Kak Adit untuk kita semua untuk tetap have fun di Di kondisi era seperti pandemi sekarang ini ini. ya. Kreativitas tanpa batas itu sebenarnya nggak melulu kita harus berada di luar. Di rumah pun kita bisa mengkreasikan diri kita dan beraktivitas itu tanpa batas atau unlimited ya. Misalnya aja bikin konten-konten seru di rumah, konten-konten masak-memasak misalnya, atau kalau kamu seorang yang pandai untuk menjadi seorang public speaker yang baik, kamu sharing ilmu lah lewat dunia maya atau di digital platform tersebut kan juga bisa ya Kak ya. Jadi kita jangan sampai stuck hanya gara-gara kita nggak bisa kemana-mana. Memang kita dibatasin, cuman fisik dibatasi boleh, tapi kreativitas kita tidak boleh dibatasi, harus unlimited. Not Kak Adit, luar biasa banget. Kreativitas itu nggak punya batas ya. Jadi nggak ada batas ruang dan waktu. Kapan aja, di mana aja. Jangan alasan pandemi nggak bisa keluar kemana-mana, terus otak juga kebatas, nggak ya kan? Kreativitas harus jalan terus. Sama seperti sore hari ini Kak Adit udah hadir di tengah-tengah sahabat kreatif di acara kita sore ini tuh. Udah terima kasih banget. Kak Adit masih bisa berkreativitas walaupun nggak di luar rumah. Kalau di sana aku di sini Kak Adit, tapi masih bisa berbagi sama sahabat-sahabat kreatif yang ada di rumah. Yang mudah-mudahan. Dan satu lagi Kim, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena kalau kita belum mencoba, udah takut duluan, kita nggak bakalan tahu batasan kita sampai di mana. Aku jadiin quote deh ini. Kita nggak boleh takut untuk mencoba sesuatu yang baru, karena kalau kita belum mencoba, kita nggak tahu sampai mana batas kemampuan kita. Aditya Devito, thank you banget untuk waktunya sore hari ini. Jangan kapok-kapok untuk sharing sama kita di sini ya Kak Adit. Oke, sehat selalu pastinya Kak Adit, dan sukses terus buat kamu. Oke, sahabat kreatif Pro 2 FM Mataram, sampai di sini numpang-nampang kita sore hari ini bersama Kak Aditya Devito, dan senang banget kita bisa ngobrol-ngobrol loh di tengah kesibukannya. Walaupun di tengah pandemi ini Kak Adit ternyata banyak sekali aktivitas yang dijalani yang membuat dia tetap have fun, gak mentok gitu ya. Banyak hal yang dia lakukan tidak dibatasi di mana dia berada. Walaupun di rumah aja, sama seperti kamu sahabat kreatif, bisa diambil contoh dari Kak Aditya Devito untuk terus bisa berkarya dan berkreasi. Aku Kim Nana pamit undur dari ruang dengar kamu di Numpang-Nampang untuk sore hari ini. Ketemu lagi nanti di lain waktu, dan stay tune terus di 104,2 Pro 2 Suara Kreativitas.